Selamat siang Bu Clara dan teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang PPKI, BKR, TKR, TRI, dan TNI. Masuk ke poin yang pertama yaitu PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai adalah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk keperluan membentuk PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945, tiga orang tokoh pendiri negara yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan KRT Rajiman Weddireningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Ir Soekarno diangkut sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Menurut sumber belajar Kemendikbud, PPKI pun bergerak menyiapkan kemerdekaan Indonesia hingga 3 sidang. Pada awalnya, PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Antara lain 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang Maluku, 1 orang golongan Tionghoa. Sebelum dibubarkan, anggota PPKI bertambah menjadi 27 orang. Pendirian PPKI ini memiliki sejumlah tujuan. Yang pertama, melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya atau BPOPKI, yakni untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. Lanjut ke hasil sidang PPKI. Setelah PPKI dibentuk, lembaga ini mengadakan 3 kali sidang dengan agenda yang berbeda-beda. Sidang PPK yang pertama 18 Agustus 1945 berisi yang pertama mengesahkan Undang-Undang 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945. Pembagian wilayah Indonesia terdiri dari atas 8 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil yang masing-masing dipimpin oleh gubernur. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Daerah. Dan yang ketiga, menetapkan 12 departemen beserta menteri untuk mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Sidang PPK yang ketiga, tanggal 20 Agustus 1945. Ini merumuskan pembentukan Komite Nasional, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa. Akhirnya pada Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Kemudian pada tanggal 29 Agustus, PPKI resmi dibubarkan. Kita lanjut ke poin berikutnya yaitu pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. BKR dibentuk dengan tujuan menjamin ketentraman umum. Awalnya merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang didirikan di Jakarta. BKR adalah badan yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan keamanan bersama rakyat dan badan negara yang baru terbentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. BKR kemudian berkembang menjadi Tentara Nasional hingga saat ini. Pertama kita pelajari tentang latar belakangnya. Pada tanggal 19 Agustus 1945, pimpinan koordinasi golongan muda mengusulkan rancangan dekrit pembentukan Tentara Indonesia sebagai kelengkapan negara yang diproklamasikan. Selain itu, rancangan tersebut juga untuk menghadapi penguasa Jepang yang masih memiliki persenjataan lengkap. Rancangan dekrit tersebut ternyata diketahui oleh Jepang dan menganggap hal itu untuk melawan Jepang. Jepang kemudian cepat-cepat melucuti dan membubarkan peta dan heiho. Pekelucutan ini bertujuan untuk memuaskan sekutu dan melindungi dirinya sendiri dari serangan rakyat Indonesia. Di lain pihak, pimpinan nasional Indonesia kembali ke politik diplomasinya dengan mengubah rancangan dekrit pembentukan tentara menjadi maklumat pembentukan BKR. Kemudian pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 ditetapkan yang pertama membentuk Komite Nasional Indonesia, yang kedua Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP,
Yang ketiga, membentuk Partai Nasional Indonesia sebagai partai negara. Dan yang terakhir, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Setelah BKR diresmikan oleh Soekarno, para pemuda dan mantan anggota PETA, Kaprawi, Suta Klasana, Latif Hedra-Diningrat, Arif Buda Abdurrahman, Mahmud, dan Zulkifli Lubis berhasil merumuskan struktur BKR sesuai dengan teritorial pendudukan Jepang. BKR di luar Jakarta dipelopori oleh Aruji Kartawinata, Jawa Barat, Dr. Mustopo Jawa Timur, dan Sudirman Jawa Tengah. Selain BKR darat, dibentuk juga BKR laut oleh Mas Pardi, Adam, R.M. Marta Dinata, dan R. Suryadi yang merupakan bekas murid dan guru dari Sekolah Pelayaran Tinggi. Meski dipelopori oleh Pemyunda, ternyata anak sebagian pemuda yang tidak setuju dengan BKR dan mereka membentuk badan-badan perjuangan sendiri. Misalnya Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia di Bandung, Angkatan Muda Indonesia di Surabaya, Balai Penerangan Pemuda Indonesia di Padang, dan masih banyak lainnya. Kita bahas tugas-tugas BKR. Yang pertama itu BKR Malang melakukan upaya penangkapan orang-orang utusan sekutu yang menyamar sebagai anggota Palang Merah Internasional. Yang kedua, BKR Madiun dan Malang berhasil melucuti persenjataan tentara Jepang. Yang ketiga, BKR yang mengadakan perundingan dengan pihak Jepang untuk menyerahkan semua persenjataan yang dimiliki. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya, yaitu Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. TKR ini didirikan pada 5 Oktober 1945, beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembentukan TKR bertujuan untuk mengatasi situasi yang mulai tidak aman karena tentara sekutu kembali datang ke Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi tentang pembentukan negara kebangsaan. Muhammad Hatta kemudian memanggil mantan perwira KNIL, Urip Sumoharjo, untuk menyusun organisasi tentara. 6 Oktober 1945, pemerintah mengangkat Supriyadi, tokoh PETA, organisasi buatan Jepang di Blitar, untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat. KNIP pada tanggal 9 Oktober 1945 menyerukan mobilisasi TKR, yaitu bagi seluruh pemuda Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TKR sudah atau belum pernah memperoleh latihan militer. Markas tertinggi TKR awalnya ditetapkan di Purwokerto, namun setelah menerima berbagai saran dan pertimbangan strategi dari URIP, maka markas tertinggi dipindahkan ke Jogja. Saat ini markas tersebut telah menjadi Museum Dharma Wiratama. TKR Laut. Setelah TKR dibentuk pada 5 Oktober 1945, disusul dengan pembentukan TKR Laut yang disahkan pada tanggal 15 November 1945. Markas TKR Laut juga berada di Jogja. Untuk menciptakan keseragaman organisasi TKR, maka dilakukan perundingan antara para pimpinan TKR Laut, yaitu Mas Pardi, Nazir, Sumarno, R.E. Marta Dinra, dan R. Suwardi. Perundingan tersebut dilakukan bersama dengan Urip Sumoharjo selaku Kepala Staf Umum TKR. Hasil yang diperoleh dari perundingan tersebut adalah diputuskan untuk membentuk divisi TKR Laut yang terdiri dari Divisi 1 Jawa Barat, markas di Cirebon, Divisi 2 Jawa Tengah, markas di Purworejo, dan Divisi 3 Jawa Timur, markas di Surabaya. Lanjut ke poin berikutnya, TKR atas penerbangan. Pada tanggal 5 Oktober 1945, dikeluarkan maklumat nomor 6 yang mengharuskan TKR bertanggung jawab atas seluruh keamanan baik di darat, laut, dan udara. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban dan wewenang atas seluruh pangkalan udara berada di tangan kontrol TKR. Pada 12 Desember 1945, markas tertinggi TKR menyatakan bahwa pembentukan bagian penerbangan sebagai bagian dari markas besar umum. Para pemimpin TKR atas penerbangan adalah Surjadi Surjadharma sebagai ketua dan Martodisimo sebagai wakil ketua TKR. Kita lanjut ke TRI. Nah, TRI yang tadinya adalah TKR berubah menjadi TRI pada 29 Januari 1946. Nama TKR berubah menjadi TRI sesuai penetapan pemerintah nomor 4 tahun 1946. Perubahan nama ini didasari oleh munculnya laskar-laskar perjuangan dan barisan bersenjata yang dibentuk oleh rakyat Indonesia di daerah masing-masing.
Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa satu-satunya organisasi militer Indonesia adalah TNI. Lanjut ke selanjutnya. Yang pertama, di mana TNI dilahirkan. Usia TNI juga tidak berlangsung lama. Karena pada 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah hasil peleburan dari beragam laskar perjuangan dan barisan bersenjata TNI. Setelah TNI dibentuk, keberadaan langsung mengalami beragam uji coba, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, pada 1962, Angkatan Perang dan institusi kepolisian disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Penyatuan komando ini bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan peranan mereka masing-masing. Selain itu, diharapkan pula agar tidak mudah terpengaruh oleh adanya kepentingan suatu politik tertentu. Pada 1998, situasi politik di Indonesia mulai berubah, yang juga berpengaruh terhadap ABRI. Pada masa reformasi, tepatnya 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi berpisah menjadi institusi sendiri-sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara juga kembali menjadi TNI. Saat ini, tugas pokok dari TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu telah menyaksikan video ini. Terima kasih.